Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Di pagi hari ini ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmu fikih dari mantan Nabi Syuja dan syarahnya Fathul Qorib dan Tadhib. Terakhir di pembahasan tentang haid, ya, nifas dan darah istihadah. Sekarang kita lanjutkan terakhir tentang kehamilan, ya, masa kehamilan minimal dan maksimalnya. Nah, lalu berkaitan dengan hukumnya bagi orang yang haid dan nifas, khususnya apa saja yang diharamkan baginya. Ya, sedangkan bagi darah keluar dari istihadah, dia tetap wajib sholat. Karena istihadah termasuk hadas yang daim, ya, yang terus menerus, sehingga tetap dia bersuci, ya, dan sesegera mungkin, ya, dalam pelaksanaan sholatnya itu. Nah, kemudian berkaitan dengan wanita yang haid dan nifas, di sini dikatakan, ya, wa yahrumu bil haidi wan nifas. Ini yang ditebalkan matan bisujanya, ya. Wa fi ba'di nusah, dan di sebagian manuskrip, ya, wa yahrumu alal haidi, dan haram bagi wanita yang haid. Ya, jadi nifas sama, ya, hukumnya dengan yang haid. Sama niatu asya, ya, ada 8 perkara. Ya, jadi ada 8 perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ya, ahaduha, yang pertama sholat, ya. Ya, ini jelas bagi wanita haid dan nifas, ya, dia tidak wajib sholat. Ya, kan haram, ya, melaksanakan sholat. Fardhon aw naflan, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wakada sajadatut tilawati wa syukri. Dan begitu pula sujud tilawah dan sujud syukur. Itu juga sama, ya, diharamkan. Wasani as-saumu fardhon au naflan. Yang kedua adalah saum. Baik itu saum wajib, ya, ataupun saum sunnah. Ya. Nah, ini untuk dua ini, sholat dan saum, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, disebutkan. Kita lihat di Tadhib, ya, untuk dalil-dalilnya. Ya, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 298, Muslim nomor 80. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah, sabda tentang seorang perempuan, wa qad su'ila an nuqsani diniha, dan sungguh beliau ditanya tentang kekurangan agama pada perempuan. Ya, beliau mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum.
bukankah apabila perempuan itu haid, dia tidak sholat dan tidak saum? Begitu. Ya, jadi dari hadis ini jelas bahwa wanita yang haid dia tidak sholat dan juga tidak saum. Dan hukumnya disimpulkan ya adalah haram. Ya, tidak ada kewajiban, gugur kewajiban untuk melaksanakannya. Ya. Dan kalau melaksanakannya ya haram karena dilarang. Wa taqdil haidu wan nufasa'u as-sauma wala taqdis shalah. Ya. Wanita haid dan nifas itu mengkodok saum dan tidak mengkodok sholat. Kalau saum dikodok, kalau sholat tidak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 315, Muslim nomor 335, dan ini lafaz dalam riwayat Muslim, an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, maka aku berkata, ma balul haidi taqdi shaum wala taqdi shalah. Ya, mengapa ya wanita haid itu mengkodok saum dan tidak mengkodok sholat? Qalat, ya beliau atau Aisyah menjawab, karena yusibuna dzalika ma Rasulullah SAW, yang menimpa hal itu ya pada kami bersama Rasulullah SAW. Fa nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengkodok saum ya, dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Ya, jadi kalau sholat tidak perlu dikodok. Ya hikmahnya ya karena terlalu banyak ya akan menyulitkan kalau sholat itu dikodok. Ya, itu berbeda dengan saum. Ini saya kira jelas ya syariat ini keharaman sholat dan saum. Ya, jangan sampai kemudian ada yang mengatakan yang haid katanya tetap ya kalau mau saum juga boleh. Nah, itu pendapat yang keliru seperti itu. Ya, kemudian wasalis ya, dan yang ketiga ya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini juga berdasarkan mazhab Syafi'i ya, haram bagi wanita haid dan nifas ya, untuk membaca Quran. Arab yang keempat masul mushaf, menyentuh mushaf. Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala. Mushaf di sini adalah nama bagi yang tertulis dari kalamullah ta'ala baina dafatain ya, di antara dua dua jilid ya, dari buku ya mushaf, wa hamluhu, dan membawanya illa idza khafat alaihi, kecuali apabila dia khawatir ya terhadap Al-Quran ya. Khawatir hilang gitu ya misalnya. ada pengecualian. Al-khamis ya, wal khamis yang kelima, duhulul masjidil haidi in khafat talwithahu. Masuk masjid ya bagi wanita haid apabila ya khawatir bisa mengkotori ya masjid itu. Wasadis yang keenam, at-tawab, ya diharamkan juga tawab, baik itu tawab wajib atau sunnah ya. Wasabi, dan yang ketujuh adalah al-watu ya, berhubungan suami istri. Nah, untuk membaca Al-Quran ya, ini diambil ya, disimpulkan dari hadis riwayat Ibnu Majah
Ya, nomor 596 ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Ya, laki yang junub dan perempuan yang haid atau yang junub ya umum baik laki-laki atau perempuan. Yang junub dan yang haid tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Itu ya yang tentang membaca Al-Quran. Dalilnya itu. Kemudian wa musul mushaf faham luhu ya menyentuh mushaf dan membawanya. Liqaulihi ta'ala ya karena firman Allah Ta'ala la yamassu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali ya yang disucikan. Walaupun makna ayat ini apa namanya mutahharun itu kan yang disucikan maksudnya adalah para malaikat ya ketika Quran itu di Lauhul Mahfuz tidak disentuh ya kecuali oleh para malaikat yang suci yang disucikan oleh Allah. Ya tapi mungkin di apa namanya dipahami secara lebih meluas gitu ya petunjuk maknanya sehingga dijadikan dalil untuk tidak boleh menyentuh mushaf dan juga berdasarkan hadis ya Allah yamasal Qur'ana illa tahir agar tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci diriwayatkan oleh Daruqutni ya secara marfu dan Malik dalam Muwatta secara mursal. Ya, nah itu berkenaan dengan menyentuh mushaf ya Al-Quran dan membawanya. Ya, kemudian yang berikutnya masuk ke dalam masjid. Ya, jika dia khawatir apa namanya mengkotorinya ya talwithahu wa illa fayahrumu alaihal muksu wa tararru fihi. Nah, jika tidak maka haram baginya berdiam diri atau mondar-mandir ya ke masjid. Ya, jadi tidak sebelah mujarrad duhul, tidak hanya sebatas masuk. Ya, jadi tidak hanya sebatas masuk, tapi diam ya mondar-mandir di situ itu haram. Kalau hanya masuk saja, kalau khawatir bisa mengkotorinya maka haram. Kalau tidak ya hanya sebatas lewat ya. Kalau tidak khawatir mengkotorinya ya maka tidak mengapa. 5 rawahu Abu Dawud berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la uhillul masjida li haidin wala li junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi yang haid dan bagi yang junub. Wa huwa mahmulun ala ma dzukira. Dan dia dipahami ya diarahkan pemahamannya terhadap apa yang telah disebutkan. Wa yadullu alaihi dan menunjukkan kepadanya ma rawahu Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 298 wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil humrata minal masjidi ya ambilkanlah bagiku humroh itu sejadah ya jadi humroh pakai dhammah ho-nya alas ya alas untuk sholat humroh dari masjid fakultu ya ini haid aku mengatakan sungguhnya aku haid faqala inna haidotaki laisat fi yadiki sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu
Gitu ya. Jadi menunjukkan kalau hanya sebatas lewat ya tidak mengapa. Dan juga di dalam riwayat Nasai dari Maimunah radhiyallahu anha qalat takum ihdana bil humra ilal masjid fatabsutuha wa hiya haid. Ini juga sama ya menunjukkan boleh. Ya di sini salah seorang dari kami kata Maimunah ya salah satu istri Rasulullah SAW membawa alas ya untuk sujud itu sajadah ke masjid lalu dia menghamparkannya dan dia sedang haid. Itu jadi boleh kalau hanya sebatas masuk menghamparkan sajadah ya kan tidak khawatir mengkotori masjid gitu ya tidak mengapa. Tapi tidak berdiam diri ya berlama-lama di situ di masjid tapi hanya sebatas sebentar saja. Ya humrah itu sajadah ya wil hasir. Ya di sini ada penjelasan atau tikar alladzi yada'uhul musalli liyusalli alaihi aw yasjudu yang diletakkan oleh orang yang sholat untuk sholat di atasnya atau bersujud di atasnya. Ya ini dibacanya ho-nya pakai doma humro. Kalau dibaca kata homro itu jadi homer ya maknanya. Ya makanya betul dalam membaca itu sangat penting karena bisa maknanya berubah. Kemudian berkaitan dengan toab, ya ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dia mensahihkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tawafa bil baiti mislus shalah. Sesungguhnya tawaf ya di Baitullah itu seperti sholat illa annakum tatakallamun. Ya kecuali ya atau hanya saja bahwa kalian berbicara dalam tawaf itu faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Siapa yang berbicara maka janganlah dia berbicara kecuali dengan yang baik. Itu. Jadi di sini Rasulullah SAW menyamakan tawaf dengan sholat. Ya artinya secara hukum sama harus ada toharoh dalam tawaf itu. Ya kan toharoh dari hadas, toharoh dari najis ya. Nah, maka bagi yang haid dan nifas sebagaimana dia haram sholat, maka dia juga haram tawaf. Ya, karena hanya beda antara sholat dan tawaf. Kalau sholat tidak boleh bicara, kalau dalam tawaf boleh bicara. Gitu ya, akan berdoa. Kemudian tentang al-wat'u berhubungan suami istri. Liqaulihi ta'ala karena berdasarkan firman Allah Ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ya, jauhilah ya wanita, jauhilah maksudnya jangan menggaulinya ya pada waktu wanita itu dalam keadaan haid. Wala taqrabuhuna jangan mendekati mereka ya hatta yathurna sampai mereka itu suci. Faida tatoharna maka apabila wanita itu telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah ya, menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Mensucikan diri. Wal murad bi'tizalihina tarkul wat'i. Nah, yang dimaksud dengan menjauhi ya para istri itu adalah tidak berhubungan ya, tidak berjima ya dengan istri itu. Bukan dijauhi secara fisik ya, tidak ditemani jadi diasingkan, bukan itu ya. Kalau itu kan perbuatannya orang-orang Yahudi. Kalau istri mereka sedang haid itu orang Yahudi itu sama sekali menjauhi perempuan itu dijauhi.
Jadi bukan menjauhi seperti itu. Dan maksudnya adalah dilarang berhubungan saja ya. Kalau apa namanya berbarengan ya makan dan sebagainya itu biasa saja. Ya, nah, kemudian masih ada ya wal istimta tadi berhubungan, lalu wal istimta'u ya bima baina surati war rukbah. Ya, jadi apa namanya bercumbu gitu ya dengan istri antara pusar dan apa namanya sikut. Rukbah itu apa bahasa Indonesia? Lutut. Oh iya, Lutut. lutut. Ya, lutut ya. Kalau bahasa Sunda tuur ya lutut. Jadi dilarang untuk apa namanya menyentuh ya bagian itu. Ya, bagian antara pusar dan lutut. Ya, wanita yang haid itu. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li min imraati?" Apa yang halal bagiku dari istriku wahya haid, sedangkan dia sedang haid. Qala, beliau menjawab, "Lakama fawqal izar." Bagimu apa yang ada di atas sarung. Ya, kalau sarung kan secara kolimnya itu menutup dari pusar sampai ke lutut gitu ya. Ai fauqa ma yasturuhul izar, itu di atas yang ditutupi oleh sarung, wal izar as-saub alladzi yasturu wasatal jismi. Izar itu adalah kain ya yang menutupi setengah tubuh. Wa huwa ma baina surrati wa rukbati ghaliban. Ya, dan dia adalah antara pusar dan lutut secara galib ya, secara biasanya. Tanbih ya, perhatian ya. Ajma'al ulama'u ala nifasa kal haid. Para ulama ijma bahwa nifas itu seperti haid fi jami'i ma yahillu wa ma yahrumu wa ma yukrahu wa yandumu wa yundamu. Ya, pada setiap yang halal, yang haram, yang makruh dan yang mandub. Jadi nifas hukumnya disamakan ya dengan haid. Gitu ya. Karena sebetulnya nifas itu adalah darah haid yang berkumpul. Ya, tajamma. Jadi darah haid sebetulnya nifas itu yang berkumpul. Kemudian dikeluarkan setelah melahirkan. Ya, dan juga terkadang kan dalam hadis Nabi SAW ketika Aisyah apa namanya melaksanakan rangkaian pada apa namanya haji itu ya, tiba-tiba dia haid tidak bisa melaksanakan tawaf, ya, sedih. Rasulullah SAW mengatakan kan anufisti ya, jangan istilah nifas tapi maksudnya haid ya, terkadang haid disebut dengan istilah nifas ya, jadi itu menunjukkan bahwa sama ya hukumnya antara haid dan nifas. Seperti itu. Baik, sampai di situ dulu ya pembahasan tentang apa yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang berikutnya itu hanya tambahan dari penulis ya tentang apa yang diharamkan bagi yang junub, berhadas besar junub. Ya, setelah itu ya berhadas kecil. Jadi untuk melengkapi pembahasan ya, walaupun sebetulnya pembahasan itu harusnya diawalkan karena
kaitannya dengan junub, dengan hadas kecil itu kan sebelumnya ya sudah dibahas. Tapi di sini supaya mungkin digabungkan ya dengan hukum yang haram bagi yang haid dan nifas. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.